Selamat datang lagi di M Arena, di mana skill, strategi, dan juga mental dipertarungkan di atas meja. Saya Anji. Dan saya JK. Malam hari ini kita akan melihat penampilan dan pertempuran dua atlet perempuan Indonesia terbaik. Betul sekali, karena ini bukan sekedar pertandingan biasa, ini adalah M Arena, Laganya para juara. Dan acara ini dipersembahkan oleh Manji Entertainment. Bekerja sama dengan Billiard Sports Media. Yes. Betul sekali. Hari ini spesial. Betul. Kenapa kita pakai batik? Karena ini adalah Hari Kartini. Betul. Dan dua atlet perempuan yang akan bertanding juga akan memakai baju kebaya. Kebaya. Gimana caranya mereka main pakai kebaya? Nah, ini challenge juga. Challenge ya? Challenge. Langsung aja kita panggil atlet pertama adalah Angelina Tikwalu atau biasa dipanggil Angel. Yeay! Gimana ketawanya? Gimana ketawanya? Apa kabar? Ketawanya harus gitu ya? Iya dong. Biar anggun, biar anggun. Gimana caranya dia main pakai konde? Nah, ngebreaknya nanti yang susah bola 10 lagi kan dia harus juga. takut ketuker, bolanya takut ketuker. Oke, kita sambut atlet kedua yang sama-sama luar biasa juga. Iya. Adalah Fatrah Masu. Yes. Atau biasa dipanggil Ifat. Wow, cantik sekali. Dia dicepol aja, dicepol ya. Dicepol. Dicepol ya, udah siap? Beda style. Luar biasa. Dan pertandingan hari ini seperti biasa akan dipimpin oleh wasit nasional kita, yaitu Mas Dimas. Oke. Kedua atlet akan memperebutkan hadiah masih dari Batavia Whisky. Ya, dan kita lihat siapa yang akan jadi pemenang dengan baju seperti ini. Langsung aja di M Arena. Laganya para juara. Kak Anji, kita episode hari ini spesial. Spesial. Kita nggak coba berdua. Kita kedatangan bintang tamu dari pemenang episode sebelumnya. Jadi Aina hari ini akan temenin Anji dan JK untuk mengomentari. Iya, karena kita dari orang awam nih ya. Iya, kalau Aina kan dari sisi teknis, atlet dan kenal mereka secara personal kan. Betul. Jadi langsung kita mulai aja ya. Oke. Deg-degan nggak? Deg-degan nggak? Deg-degan. Nervous ya? Deg-degan main apa jadi komentator? Kayaknya jadi komentator. Ya udah. Oke, kita langsung mulai aja ya pertandingannya. Ayo. Ke depan. Oke, Kartini. Hari ini kita akan bermain bola 10, raise to 5, alternate break. Are you ready? Ready. Are you ready? Kita gas. Gas. Aduh. Wow. Pakai cium-cium. Oke, yuk. Segala jeng. Siap. Hitungan ketiga. Jeng Ifat dan Jeng Angel. Ini mereka dua pemain senior ya? Iya, seniornya aku. Seniornya Aina? Iya, benar. Jadi bisa dibilang sih kayak yang aku lihat lah dari kecil gitu, mereka berdua nih gitu, andalannya Indonesia dulu. Oh, jadi pas waktu kamu figurnya belajar? aku, bener. Kayak figurnya aku lah, kayak waktu kecil kan nggak tahu apa-apa nih. Jadi taunya Angel Ifat gitu. Break pertama, skor 0-0. Angelin break. Angel mengambil angle yang berbeda ya. Biasanya kalau bola 10 kan dari tengah. Mungkin susah kali karena ada konde. Mungkin ya, karena nggak gampang kan ya. Maksudnya dengan pakaian kebaya di konde. Iya, harus nunduk kan. Ini di episode sebelumnya belum ada nih ya. Belum ada yang ngambil angle ini. Wah. Nah, susah masuk tuh kalau dari sisi situ ya. Bener. Biasanya kalau dari sisi itu bola 9 ya. Iya, biasanya bola 9. Bola 9 yang satunya di titik. Kalau break dari samping sama dari tengah itu format permainannya akan berubah drastis atau gimana? Pastinya berbeda. Berbeda ya? Jadi kalau biasanya dari samping itu bola bakalan jadi lebih cluster tuh, lebih banyak problem. Oke. Tapi biasanya lebih seru juga karena kelihatan nih kayak adu strategi, adu kick shot. Di sini akan lebih kelihatan jadi menarik di sini sebenarnya. Mungkin
bahasa halusnya lebih defensif kali ya. Benar. Oke. Defensif atau ofensif? Lebih ngumpul kan bolanya Iya, kan? Oh. Lebih Lebih ngumpul. Jadi problems. lawan pun lebih sulit juga Iya, menghabiskan. jadi kan? kayak saling mengadu strategi lah. Oh, oke. Oke, ini adalah dua Srikandi Biliar Indonesia. Lubang tengah ya. Iya, lubang tengah. Cukup terbuka sih ya kalau lihat di layoutnya ya. Terbuka ya? Buka. Paling 3 ke 4-nya. Kalau Mending di jangan sini. sampai ketutup sama bola 7 Iya. ya. Gitu ya. Kalau di sini kalau kita lihat angle, yang penting 3 ke 4 aja. 3 ke 4 oke, udah selesai nih harusnya. Itu dia. Tapi susah sih main. Main Iya, pakai high heels lagi sih, Ipat. pakai heels. Harusnya pakai sepatu yang kayak Angel tuh. Safety kayaknya ya. Kalau dilihat sih kayaknya juga sama-sama struggle nih. Karena buat stance-nya pasti akan merubah nih karena pakai. Oke, sih. Jadi permainan mereka setidaknya berkurang sekian persen lah ini. Iya, karena dari postur ya. Karena kan pakaian kebaya ini nggak Ketat mudah. ya, Iya, ketat. ada korsetnya gitu. Jadi mungkin agak Oh kaku. iya bener ya, pakai korset Iya. dalamnya. Kaku di perut deh. Iya. Nah, Kak Ifat dan Kak Angel ini juga sukanya pakai shaft kayu ya, kayak Ci Aina ya. Bener. Oh iya bener. Kebetulan kita bertiga kayak seneng sama, Sama kayu. Apa seneng dengan karakternya kayu gitu. Safety kah? Nice. Safe. Iya, Masih sulit. Tapi ini mudah di safety kalau bola kayak begini ya. bener. Mungkin bola putihnya diumpetin di belakang 8 kali ya. Iya, mungkin bisa stop ball kalau lihat Oke. angle-nya dari sini ya. Oh stop ball, bola tiganya lari. Iya. Oh, agak nungging ya. Oh, nggak dapet berarti. Nah, Masih susah. Kayaknya nggak masuk di lubang ujung deh. kalau Bisa ya? nempel mungkin nggak bisa ya. Kalau ada jarak sedikit mungkin masih bisa kayaknya. Hmm. Menurut Aina masuk kemana? Ini aku nggak begitu jelas sih ngeliatnya. Mungkin bakalan di safety. Tapi nggak call shot ya? Iya, nggak call. Bisa masuk kayaknya ya. Kayaknya masih bisa Iya, masuk masih nih. dapat kalau selama dia nggak frozen aja. Nah, Oke. Oh, What a shot. what a shot, nice Iya. shot. Mulus, langsung ke tengah lubang. ya. Kayaknya Kak Ifat nggak ada masalah ini. Kelihatannya. Kayaknya kayak udah sering main pakai kebaya juga Iya, kayaknya. sama Enggak pakai juga sih heels. kayaknya, enggak deh. Pakai heels. Ini ngambilnya sulit nih. Iya. Karena Kak Ifat nggak kidal ya. Mungkin kalau kidal lebih Iya. mudah ya. Ditambah pakai kebaya lagi ya. Iya. Masih aduh. Iya harus pakai res. Sebutnya res ya, Aina? Iya, res. Res. Oh, good shot. Good shot. Karena udah rata-rata kalau lihat dari sini udah natural sih ya angle-nya. Maksudnya udah nggak ada problems. Ya, Oke. ini bola diem, bola apa? Kalau ini berarti apa? Stun shot kalau gini. Yang Ke barusan? 7? Enggak, ini mau ke 7 Iya ada stun. stunnya. Bisa stun. Apa mundur sedikit? Enggak, karena angle-nya agak miring, Miring ya? Jadi harus kena satu ban di atas dulu. Oh iya. Harus satu Iya. kena satu ban di atas, Iya, terus balik lagi. Balik lagi ke tengah. Kayaknya dapet deh. Kalau bawah. Oh, enggak. Iya. Oh, pakai efek. Au. Masih oke. Masih oke lah ya. Ya oke.
Kalau kayak gini mending tabrak satu ban dulu atau gimana, Ci? Dengan angle seperti ini? Dengan Apa kalau ditahan angle aja? ini ambil satu ban nih betternya. Oke, ke kiri ya? Iya, kena ban sebelah kiri, terus balik lagi putingnya ke tengah. Oke. Nah kalau bisa nih untuk kayak main biliar untuk cue ball position ya, sebisa mungkin cue ball tuh harus selalu di daerah tengah. Oh. Iya, jadi kalau di tengah itu kita bisa ngelihat banyak bola gitu Oh, sebisa Aksesnya mungkin. lebih luas Iya. ya? Dan kalau bisa jangan kayak untuk setelan ya jangan lurus. Kalau bisa selalu ada angle, jadi mempermudah untuk Bola Iya, selanjutnya. betul Oke, sekali. biar jalan ya. Oh, Iya. Underrun. Ini dia salah. Iya, underrun sih ini hitnya underrun. Ini tidak sesuai dengan keinginan dia, Iya. speednya kurang Tapi ya. harusnya ini masih oke, masih bisa. Bola putih bahaya nggak? Ada resiko. Enggak, 10 enggak tengah. ada resiko. Nggak ada ya? Iya. Dipukul polos aja juga nggak akan masuk tengah. Paling harusnya ada kayak ada di Tekan stand ya, tekan sedikit atau enggak. Oh, dia Masuk ke lubang lubang tengah tengah. ternyata. Iya. Tipisan. Ouch. Cantik-cantik ya. Anggun-anggun. Anggun. Beda yang Iya. jelas, yang jelas edisi. Auranya berbeda ini kali ini. Dan karena mereka juga belum pernah Iya, main dengan bener. baju seperti ini kan, main biliar. Si Angel sarung tangannya pink lagi ya. Iya. Nyatu sama bajunya. Tapi ini jadi challenge gitu loh. Maksudnya gimana kayak ini pertandingan tapi juga harus maksudnya dengan kostum yang berbeda. Iya. Ya ini hitungannya fun lah, fun game. Tuh kan. Gak masuk lah itu Angel. Itu biasanya makanan dia. Iya. Gitu-gitu. Keberatan konde sih. Jangan jatuh aja kondenya. Ini nggak mungkin masuk tengah ya. Enggak, ini harus cut shot sih, cut shot ke ujung. Apa namanya? Cut shot. Oh, cut shot ya. Iya. Tipis ya? Iya, tipis. Jadi kalau tipis itu istilahnya tuh cut shot. Cut shot. 10 ujung. Oke. Kalau kick shot ke Ngeban. ban. Kick shot ngeban. Jadi kalau kayak Kak Iva tadi 8 ke 9-nya kan dia kekurangan tuh. Oh, kena Itu tanduk. underrun namanya. Underrun. Kedua pemain tertawa-tawa. Kedua pemain tertawa-tawa. Di angle-nya juga nggak Karena gampang. susah katanya pakai konde. Dan buat informasi aja ya, sebenarnya keinginan untuk pakai kebaya itu mereka sendiri loh. Bukan dari kami loh. Bukan dari tim kreatif ya? Salah sendiri. Aku juga jadi Tuh kan korban. susah kan naiknya. Iya. Oh iya, ini Aku juga juga jadi jadi korban korban. karena harus pakai kebaya juga. Oh, overcut. Enggak, Angel itu Overcut. karena dia pakai konde kan. Iya. Dia tuh susah loh. Ininya nunduk gitu kan Iya, kalau main 10. kan begini. Ya kondenya itu kurang tinggi. Yeay. Oke. Angel ketawa-ketawa di pojokan. Bisa dilihat sih rek pertama kepada kesusahan. Tuh ya. lihat. Angel ternyata perutnya kayaknya sakit. Salah sendiri. Salah sendiri. Jadi gimana Aina ngelihat rek pertama? Kalau lihat track pertama ya ini kalau aku lihat ya ini kayaknya dua-duanya masih kayak cari ini nih kayak apa how to survive nih maksudnya dengan kondisi mereka dengan kostum yang berbeda mereka lagi kayak nyari nih mungkin di rack kedua ketiga itu bakalan Baru lebih mulai. baik lagi ya Oke. karena kan kita sering lihat ini dua-duanya masih kesulitan nih maksudnya harus kayak fokus juga di game maksudnya Iya. shooting tapi harus juga melawan rasa nggak nyamannya Iya. nah itu kayak challenge-nya nih buat aku ya kalau aku lihat di sini Dan aku mau nanya deh, kalau misalnya ini kan seperti kalau misalnya lagi pertandingan tuh ada yang ditayangin langsung live Iya. gitu. Live. Itu pressure-nya beda gak sih? tentu beda Beda ya Tapi- karena tahu di shoot Iya. kelihatan gitu ya. Karena balik lagi pada mindset pemainnya sih, atletnya sendiri. Oke. Karena pada dasarnya kan kita bukan fokus tentang siapa yang nontonin atau ini ditayangin apa enggak, tentang how we finish the game, ya, how Oke. we play. Track kedua, skor Fatra 1, Angelin 0. Fatra break. Oke, break kedua.
break kedua. Kosong. Kak Ifat. Break. Dry break. Dry break ya. Dry break. Ada kesusahan nge-break ya kalau dilihat. Kenapa? Pada Sulit, susah, pasti sulit iya. nge-break. Kan mereka mesti lebih. Iya. Nggak bisa powerful. Wow, Kak Ifat jalannya kayak model ya. Karena dia pakai heels Heels. ya. Pakai heels. Tapi ini nggak mudah tahu, maksudnya bermain pakai heels. Karena kadang Heels. kayak aku aja kalau pertandingan harus tahu nih sepatu yang apa kita pakai. Oh. Kadang pertandingan kan tergantung nih mejanya beda-beda. Tinggi meja itu mempengaruhi. Jadi mempengaruhi Oke. setting kita juga. Oke. Jadi iya, kayak iya. harus detail sampai segitunya gitu. Jadi tinggi sepatu juga mempengaruhi. Oh, tinggi, Tinggi sepatu. sepatu. Ya, jadi kayak kalau kita udah tahu nih kita selalu pertandingan pakai sepatu ini, udah ini aja. Berarti harus disesuaikan juga pas latihan ya pakai Bener. sepatu itu. Dan terus sole ya? sepatu juga mempengaruhi karena kan kita endurance ya. Ya, kalau sampai kayak kalau sepatunya nggak Apalagi race proper, panjang ya. bener. Kalau sepatunya nggak Oke. proper, lelah dan segala Iya, macam. iya. Sakit nanti Iya. malah ya. Sepertinya safety balik ya, Ci ya? Safety balik ini. Iya. Oke. Jump shoot. Wah, ini challenge sih. Kita Challenge ngeliat nih. apakah akan di jump shoot. Kayaknya nggak pakai Kayaknya jumpsuit nggak deh. Kayaknya jumpsuit. pertandingan ini nggak pakai jumpsuit mereka. Aduh. Angel mau duduk aja susah. Duduknya duduk manis gitu ya. Sepertinya kick shot ya, ngeban ya. Ya, satu. Wah. Wah. Nish. Nah, kalau itu kenapa, Ci? Kira-kira kenapa bisa terlalu tipis? Efeknya kebanyakan kah Banyak atau kalau terlalu di cepat? sini kalau dilihat ya, efeknya kebanyakan sih. Efeknya kebanyakan. Iya. Overspin. Tapi mungkin kan Overspin. ada juga kadang kondisinya tuh apa ini kan baru rek kedua nih. Mungkin masih belum tahu nih running Oh, oke. dari relnya tuh beda-beda karena tiap meja kan juga beda-beda nih. Tiap meja Iya. beda-beda ya. Bahkan meja yang dengan merek sama juga bisa beda ya. Iya, tergantung 6 suhu tengah. ruangan. Oh, Oke. suhu. Sama laken yang dipakai. Gitu. Oke. Oh, berarti faktor di biliar itu macam-macam banget ya? Betul banget. Makanya kadang kan ada standar nih pertandingan tuh suhunya berapa. Dan Oh gitu. Oh, Iya. gitu. Dan biasanya kalau sebelum pertandingan di technical booknya tuh selalu disebutkan bola apa yang dipakai, meja apa yang dipakai. Oh makanya mungkin sebelumnya jadi pemain bisa iya, membiasakan dan lebih latihan. aware. Iya. Jadi lebih tahu oh karakter bola ini, karakter meja ini, karakter laken ini apa gitu. Kalau Jadi- kita sih sampai tahu karakter lawan doang kayaknya. Karakter lawan. Karakter diri sendiri doang kadang. Untuk sampai diri sendiri aja. Bola masih struggle nih. Iya. 3 ke 4 untuk potting kalau udah kayak posisi kayak gini ya lebih fokus di potting 3-nya dulu sih. Oke. Iya. Berarti nggak perlu pusingin efek banget ya, Ci ya? Iya, karena apa biasanya sering kejadian tuh kenapa sering kayak kita miss karena kita mikirin cue ball position, Oh, mikirin oke. bola putih untuk apa setelan selanjutnya. Akhirnya kita sering miss, kita jadi lupa harusnya fokus Oh. pertama. Masukin Ketika bola. udah turun harusnya fokusnya cuman di pottingnya aja. Oke. Gitu. Karena pas kita mikirin kontrol cue ball dan segala macam itu pas kita di atas lagi mikir. Oh. Tapi pas kita udah turun ke bawah itu udah fokusnya di potting. Karena Oke. udah kita ukur kan mau speednya seberapa, mau kemana bola putih efeknya sekian. Oh jadi ngukurnya tuh ketika Ngukurnya pas kita masih berdiri ya? Betul. Berdiri. Begitu Betul. nunduk udah tinggal fokus Iya, titik doang sesuai ya? dengan apa yang udah kita planning gitu. Jadi kayak ketika nunduk itu udah eksekusi. Oke. Empat, oke. Kalau di biliar, Ci, itu banyak yang sering cedera nggak atau gimana, Ci? Jujur aja Cederanya ya, tuh di apa gitu biasanya? Iya, mungkin cederanya Bahu. di apa? Bahu. bahu.
Biasanya bahu, kalau yang tangan kanan bisa sering di bahu kiri, terus mungkin di tangannya, rata-rata di bahu sih. Karena kan kalau dia kanan justru di bahu kiri. karena bahu kiri. kiri ini tumpuan. Jadi kan kita berjam-jam dengan posisi yang sama gitu. Bagus. Iya bagus banget. Bagus ngambilnya. Makanya kayak kadang perlu juga massage, fisioterapi dan segala macamnya. Oh. Soalnya mungkin kalau orang awam taunya biliar kan nggak terlalu Nggak cedera dan iya, segala macam. gitu. Tapi kalau dipikirkan ada loh. Ada ya. Iya, apalagi yang kayak contohnya aku dari kecil main biliar, dari kecil udah main biliar, aku ada skoliosisnya ternyata. Skoliosis. Bener, karena dari kecil udah Nunduk terbentuk. terus. Iya. Jadi ada bentuk sendiri lah gitu. Dan itu kayak aku nggak aware dulu, gue biarin. Kita harus di visio ya. Bener, begitu. harus Extension? ada kayak ya treatmentnya lah. Oke, ambil extension. Wow. Oh, dia mau masuk Oke. lubang ujung. Ujung, Lubang ya. ujung. Tapi yang aku salut dari Kak Ifat ya, dia itu kalau untuk menggunakan heels, dia kayak nggak pernah masalah loh. Oh iya? Iya. Mungkin karena sering kali ya? Nggak tahu ya, tapi dia oke gitu. Karena udah beberapa kali aku lihat dia performa dengan heels, dia oke. Oh, Iya. oke. Wow, Oh. ada shot. Nah kalau itu apa nama pukulnya? Stand shot, stand follow kah atau apa? Stand follow. Stand follow. Iya. Nah, menurut Aina bola putih akan diapain nih? Harusnya Ya kan banyak kan? Kalau aku ya pribadi mungkin aku masukin ujung, jadi aku cuman kayak Geser Oh, stand aja. ujung, terus Putihnya stand, geser dikit putih aja. geser dikit. Iya kayak gitu. Oh, Oh, Au. lagi-lagi bola 9. Waktu pertandingan Aina lawan Iya. Adita, Anita Anita. begitu juga tuh. Iya. Bahkan ada posisi yang sama. Posisi yang sama. Bener. Kenapa sih? Menurut dari segi profesional tuh kenapa di bola-bola terakhir tuh resiko godeknya lebih tinggi sih? Biasanya kalau menurutku ya, ini yang aku rasain. Biasanya tuh ketika bola masih banyak, kita jadi kayak lebih teliti gitu. Kita lebih precise, kita lebih mau jalan ngecek. Ya. Tapi ketika bola sudah mulai sedikit, kita udah ngerasa ini habis nih. Jadi kayak Lengah gitu lengah. ya? Akhirnya kayak Oke. ketika kita nggak ngecek posisi, kita membiarkan akhirnya ada misposition gitu. Oke. Akhirnya itu yang buat lama-lama kayak, aduh jadi gini nih, aduh jadi gini nih, gitu. Iya, I see. Angel terlihat masih susah menyesuaikan diri. Iya. Ya kalau kita lihat sih ini pertandingan siapa yang survive-nya cepet nih. Siapa yang biasa dulu? Iya, siapa yang cepet nih. Cepat untuk- membiasakan iya. diri dengan kostum. Ini juga masih sulit loh. Sulit ini. Play safe harusnya. Oh, bisa juga ini sambil two way shot efek- ini. Efek kiri. Apa Ini namanya? sambil two way shot, jadi kayak masukin bola 9 pakai ban, efek spin. Tapi kalau nggak masuk, 9-nya balik ke tengah lagi. Oh, oke. Oh, dia memang Oh, sengaja. jadi two way shot itu kalau masuk, kalau nggak masuk dia Bisa akan safety. Iya, bisa safety. Oke. Jadi dia sambil ditipis tapi pakai efek. Tapi kalau nggak, putihnya ke bawah. Kalau nggak masuk, bisa 9-nya bakalan balik ke tengah lagi di Balik ke situ tengah lagi. Oh. Ini sih kalau pukulan Angel biasa ini masuk. Kalau Angel dengan keadaan normal ya. Angel dengan keadaan normal. Ini tidak normal Ini soalnya. sedang tidak normal. Oh, no. Oh, oke. Dia ketawa-ketawa aja terus mainnya. Ya, M Arena hari ini memang sedikit berbeda ya. Ya, spesial lah. Spesial karena hari Kartini. Go in. Oke. Skor Posisi satu satu sama. sama. Satu sama. Kalau menurut Ci Aina, sosok Ci Angel dan Kak Ifat nih sebagai senior, mereka gimana orangnya kalau lagi di meja biliar atau mengayomi junior-junior itu gimana? Jujur aja ya, karena dari kecil aku itu maksudnya ngefollow, maksudnya ngikutin mereka terus, maksudnya mereka juga yang nge-guide aku dari aku junior. Jujurnya maksudnya cukup jadi figur yang maksudnya
bisa kita jadiin maksudnya contoh gitu loh pedoman karena mereka juga support banget, mereka pengen tuh apa regenerasi, maksudnya paling khususnya untuk pembiliar putri Indonesia ya kan, maksudnya seperti yang kita ketahuin kan apa kalau apa di Indonesia ini kayak biliar untuk apalagi untuk putri gitu kayaknya masih yang konotasinya agak negatif. Cuman dari mereka berdua aku belajar banyak gitu loh. Ternyata biliar ini profesi gitu. Iya dan biliar juga jadi profesi Aina ya? Iya. Nggak ada profesi lain ya? Nggak ada. Hanya pebiliar. Hanya pebiliar. Itu jadi buat bapak-bapak ibu-ibu Iya. untuk zaman sekarang Contohnya Kak Aina. Aina, Angel, Ivat itu semuanya pebiliar profesional ya. Iya, Dan benar. membanggakan bagi Indonesia loh ya. Back ketiga, skor 1-1. Angelin break. Dan semoga kedepannya juga akan bisa memberikan hasil yang terbaik. Amin. Pasti kita support dan doakan terus. Oke. Rek ketiga, Rek ketiga. Angel break. Oh, Dia udah mulai break ke dari tengah. Oke. Udah memberanikan diri dan berhasil. Ketawa lagi. Dia kayaknya menyesal sendiri dia pakai baju itu kayaknya. Aduh, Di make up. ini apa persiapannya lebih lama daripada pertandingan ya ini. Daripada pemanasannya juga Iya. lebih lama persiapannya. Masuk ke lubang tengah ya? Iya, lubang tengah. Keduanya mungkin Oh, kepit. mau safety kayaknya. Scratch. No. Oh. Oh, tadi mau masukin sepertinya ya. Kayaknya sih harusnya masukin ya. Tapi memang kayaknya Angel pakai ini deh, apa namanya, bulu alis. Oh, bulu mata. Bulu mata ya? Iya kan? Bulu mata. Tuh lihat tuh dia klip-klip kayaknya jadi sulit ya. Aku bisa ngerasain sih. Apa? Aku bisa ngerasain sih. Oh. Good shot. Wow. Nah ini masih ada jalan kah? Masih bisa sih kalau Masih dilihat. bisa. Dua ke kayaknya tengah ya. ya. Oh, Ke- iya tengah ini kayaknya. Ke tengah deh kayaknya, ke Tengah. ujung Nggak kayaknya dapet. enggak. Oh enggak, kayaknya Kalau di cheat mungkin bisa ya. Karena kan kalau aku lihat karakter mejanya nih masih kayak agak licin ya. Oh, Agak cheat sliding maksudnya ya. kita nggak langsung ke, jadi Lubang. melalui Iya, dindingnya. kena ya. Jadi Ini kena lewat ban deh. dulu terus sliding Iya. dikit ya. Nah, seperti Nah. itu. Oh, tapi nggak hit dikit. Jadinya dia no. Oke. Wah, tapi ini dapat lah ya. Dapat ya pakai ban. Ini kalau dilihat sih duanya agak di dalam tanjung ya. Kayaknya- Di dalam lubang Oh, ya? dapat. Soalnya ya seperti selalu kita bilang ya JK, Iya. yang kita lihat dari sini belum tentu sama. tentu. Iya, Betul. bener. Oke, masih dapat tapi terlalu Overrun. kencang. Oh, Nah ini bisa safety di belakang 9 ya? bener. Ini sih kalau di konten-konten sih di key shot ke-8. Kalau buat konten tapi. Foul atau enggak? Nggak kena Bola 9. putihnya kena ban enggak? Kayaknya 9-nya Foul kena. shot. 9-nya kena. 9 yang Oh, enggak. foul. Wow. Bolehin Hen. Nah mungkin buat teman-teman yang belum tahu, foul itu terjadi yang barusan itu karena tidak ada bola yang Mengenai nabrak ban. ban ya. Iya. Setelah bola putih kontak dengan bola Minimal target. satu bola. Iya, entah itu bola 1, bola putih, bola 3 atau bola 9 tadi ya. Iya. Ini udah satu jalur ya Ci ya? Iya. Posisi bola. Harusnya juga habis ya harusnya. Paling Berbahaya. Oh iya. Ketutup. kira-kira mau diapain ya tadi ya? Oh di Mase. Ini masih kayaknya. Oke. Jauh sih. Masih?
Kayaknya sulit kali pakai jump cue ya. Iya. Iya, Operan 5. tadi ya. 7. Oh di Mase ya. Masih. Oh iya masih bisa nih. Oh. Wow. Wah. Ini hitungannya safety nggak, Ci, begini? Tapi ini masih dapat sih. Masih dapat ini. Masih kalau dapat. kita- Agak jauh kecuali dari dia ban. nempel ya. Nempel dengan ban ya? Iya. Nah gini nih, nunduk gini kan. Nah kedua Iya. Angel susah tuh kondeknya. Karena kalau kita berdirinya yang nggak sesuai dengan yang kita norm biasanya, itu sightingnya sama alignmentnya akan berubah. Oh. Karena oke. biliar ini kan kita menggunakan bidikan ya. Iya. Jadi kayak harus tahu kita ini yang dominan eye-nya di mana. Oke. Jadi kalau sampai kayak Berubah. berubah aja itu otomatis alignmentnya juga bakalan berubah gitu. Oke. Itu sulitnya ya. Dan memang kan udah kebiasaan bertahun-tahun begitu Iya. gitu. Tapi harusnya sih setelah 2-3 rek ya udah mulai bisa ini sih. Membiasakan Iya. diri ya. Oh, Oke. Ouch. Oke. stun shot atau Ya, ini diputer ya, Ci, ya? 2 atau ban. puter ya. Kalau aku bakalan ngambil satu ban. Satu Satu ban ban ya? Iya. Oke. Bawah kanan kalau Cici. Iya. Oke. Tapi follow juga bisa, follow 2 ban. Oke. Balik lagi ke karakter, ada yang tipenya suka main V-follow, dia udah kayak mungkin 70%-nya follow, ada juga yang suka main rata-rata di stun. Stun. Nah, Iya. itu yang kita bahas di episode sebelumnya, Kak Yes. Anggi ya. Nah, berarti Ini kayak stun. ya. Stun. Kalau Aina sendiri lebih suka apa? Aku lebih suka stun, aku lebih suka draw shot, stop ball, stun. Dibanding follow? Iya. Kalau Anita tuh follow dia, lebih suka. Anita juga kayaknya sama deh. Kak Anita sama aku karakternya mirip-mirip. Kita karakternya mirip. Nah kalau Kak Angel, Kak Ifat ini juga karakter mereka mirip-mirip nih karakter permainannya. Karena kalau stun, draw shot gitu, lepasannya bisa lebih ini ya, Lebih, tajam lebih gitu. speed, iya. Oh, lebih speed ya. Oh, good shot. Oke, good shot. 10 tengah pasti. Ya, 10 tengah. Hampir. Hampir loh. Ya, sudah mulai membiasakan diri walaupun Ya. Angel dengan bulu matanya sulit. Bulu mata dan konde salahnya sendiri. Ini kayak apa, kepalanya berat sebelah tuh. Jadi kayak matanya agak jereng gitu loh. Gimana kalau kita naikin race-nya jadi 10? Wow, Nah. wow, wow. Habis itu dipijit lehernya. Iya, pulang-pulang itu pada encok gitu. Ya. Kalau Ci Aina sendiri paling suka main bola apa? 9 kah, 10 kah? Aku seneng 10. Seneng 10, kenapa? Karena lebih banyak bola, lebih banyak problem. Jadi kayak kalau 9 ini lebih terbuka ketika karena breaknya pasti Udah pasti masuk. Udah pasti masuk minimal 1 bola. Dan biasanya tuh rata-rata bisa masuk 2 sampai 3 bola. Jadi lebih terbuka permainannya. Oh. Iya. 10 lebih sulit dan Lebih menantang ya, Iya, lebih menantang. menantang ya. itulah Dan- kenapa di M Arena juga kita memilih bola 10. Bola 10. Karena yang main kan banyaknya memang ini kan laganya para juara kan. Benar. Jadi lebih sulit lah, harus lebih Dan sulit. bola 10 itu dia pakai call shot. Jadi nggak ada Call faktor shot. luck-nya lah istilahnya. Yes. Rek keempat. Skor Fatrah 2, Angelin 1. Fatrah break. Oke, masuk ke rek ke 4 ya. Ya, rek keempat. Oke, break dari tengah juga ini. Apakah bisa break kenceng seperti biasanya? Oh, Enggak. Kosong. dry break. Dry break lagi ya. Break. Susah mereka, masih susah mereka ini kayaknya. Terutama untuk break.
Iya, kalau bola 10 itu bagusnya bolanya loncat dan berhenti di tengah ya, Ci? Iya bener. Hmm. Tujuannya loncat itu supaya dia kayak Berhenti. biar buat dia berhenti juga salah satu, sama ini apa mau ngebuat dua bola yang di belakang satu itu gampang masuk. Oh, ke sayap gitu Iya. bola Tapi sayapnya ya. kalau dia nggak loncat juga bisa masuk sih, cuman apa ada hitnya aja yang berbeda gitu loh. Oke. Kayak jadi tekniknya kayak rata-rata pasti bakalan jump sih cue ball-nya. Oke. Gitu. Jadi biasa bola yang di tengah, bola kedua, urutan kedua tuh dia Iya. masuknya di lubang tengah ya? Bener, tengah. dua bola yang di belakang satu itu kita incernya di tengah. Nah, jadi kalau untuk break bola 10 tuh ada 5 chance. Kita bisa buat 5 bola masuk. Oh, jadi dua bola masuk ke tengah, terus dua Bola yang sebelum akhir ya? apa? Bola ujung. Nah, terus dua bola yang belakang satu sama dua bola yang di ujung itu bisa muter masuk ke belakang, terus bola satu bisa masuk ke ujung depan ya. ujung depan. Jadi ada chance 5 bola. 5 bola ya. Oke. Posisi bola 3 nih yang Iya. Ini harusnya oke sih. harus Tapi ini harus jack up ya. check Iya. up kayak. Nah, ini lihat. Nah, itu dia kondeknya. Kondeknya kena pundak. What a shot. What a shot. Tahan bola 6. Oh. Padahal udah bagus sekali ya shotnya. Bagus. It's really good shot. Keren banget itu. Dengan Jacob nggak mudah lagi. Heeh. Tapi namanya bola ya. Iya. Perkiraannya udah benar, pukulannya udah benar. 4 ujung. Jadi memang ini permainan biliar memang kombinasinya banyak sekali ya. Spin, Ya. Speednya. speed, endurance. Terus apa? Bahkan nungginya- penetrasi juga. Tekanan. Penetrasi, Tekanan. tekanan. Jadi kan Oke, tiap oke. tekanan itu bakal mempengaruhi. Belum lagi deflectionnya. Iya. Nunggingnya stick juga pengaruh ya, Ci? Pengaruh. Jadi buangannya akan berubah lagi. Apalagi ketika udah nunggi Jacob itu terus pakai efek lagi itu berubah lagi tuh. Oh iya, jadi kayak kemase gitu iya, kan. bener. Jadi memang banyak banget sih yang mesti dipelajarin sebenarnya dalam permainan Iya. biliar. Sebenarnya nggak akan ada habisnya sih ilmunya. Karena kayak ini menarik sebenarnya. Aina kan latihan setiap hari ya, Senin sampai Jumat nggak? Senin sampai Jumat. Iya. Tapi kalau bingung weekend ngapain ya latihan lagi sih biasanya. Wow, Oh, good shot. Ya. Sayang. kurang kenceng ya. Ini sama seperti Angel barusan, good shot. Iya. Tapi bola Cue ball putihnya, positionnya. ball positionnya yang salah. Kak Ifat ini pemegang medali emas PON Papua ya, Iya, tahun PON 2021. Papua 2021. Untuk nomor 9 ball, 9 ball double. double. Iya. Terus juga Double. pernah dapat medali perunggu ya di SEA Games 2019 Filipina. Enggak, medali. Emas. Perak. perak ya, perak. Double sama Kanoni. Yang Expansion. perunggu itu aku sama Kak Angel. Oh. Iya. Oh, jadi waktu itu Aina dan Angel Perunggu. double, dapat perunggu. Iya. Terus Dapat peraknya. yang peraknya itu Kak Ifat sama Kanoni. Noni. Ya, untuk medali emasnya Filipina, Rubilan dan Ceska. Oh, oke. Iya. Rubilen Amit sama Ceska Centeno ya. Benar. Itu Ceska aku suka banget. Tapi mainnya cepet banget ya dia. banget. Ya, makanya dia nickname-nya Flash. Flash. Oke, fall ya tadi ya, nggak Foul. kena. Padahal tipis banget tuh hampir. Wow. Apakah Angel bisa memanfaatkan keadaan? Aku males latihan bareng atlet. Misalnya latihan, Aina latihan yuk gitu. Males. Males. Nah, Extension. cuma masang bola doang aku soalnya.
Lepas sebentar hilang. Lepas sebentar. Bukan capek main ya, capek duduk. Capek duduk. Nggak akan nemenin aku latihan. Oh iya, jadi Jatuhnya nemenin. Iya. nemenin. Kapan lagi yang nemenin Mas Anji lagi? Bener nggak? Anjing lagi. Ini kan semangatnya beda gitu, motivasi latihannya berbeda. Apalagi dinyanyiin ya. Betul. Nggak ada. Nggak ada. Udah makanya aku bikin aja sama Billiard Sports Media bikin arena lah. Kemarin aja. Biar tersalurkan ya, jiwa mau Tersalurkan. menghabiskan bolanya. Iya. Oh, ketipisan. Ini udah pasti sih, Angel udah pasti. Nggak comfortable Nggak ya. comfort dia. Iya. Karena pukulan dia nggak gini. Mata dia sulit kayaknya. Itulah kenapa atlet-atlet ternyata nggak pernah make up. Oh. Tapi nggak sih, nggak. Ada juga beberapa. Make upnya tapi maksudnya make upnya mungkin ya beda Natural, aja. biasa Cuma aja. kayak yang bulu mata terutama itu berat kan. berat. Karena kan mata kalian tuh Iya, karena kuncinya kita nggak juga. bisa lelah. Nice. Nice shot. Nah itu jangan sampai terlalu lurus ya Ci ya. Kalau terlalu Iya. lurus nggak bisa ke 8 ya. Betul. Jadi sebisa mungkin ketika kita mau melakukan memposisikan kayak bola untuk selanjutnya harus selalu ada angle. Oke. Jangan lurus. Kayak kalau kita kan sebenarnya lurus sih kayaknya gampang Iya. aja gitu. Sebenarnya- Pemula biasanya. Iya. Pemula biasanya suka yang lurus. Oh, dia mau ambil masuk Lubang tengah. tengah. Dia ambil tengah. Tapi apa namanya overrun ya? Overrun ya. Overscrew yang ini. Tarik draw shotnya berlebihan. Nah itulah kita pernah bahas ya, Iya, Jika. betul. Draw shot tuh cenderung lebih sulit dikontrol. Iya, jadi kadang feelingnya Kalau suka nggak aku dapet. ya, kalau aku. Iya, Kalau 8 aku. tengah. Kalau Aina mungkin udah latihan terus. Sebenarnya bukan sulit ya, mungkin jarang dilakukan. Karena aku pun sebenarnya kalau kayak dibilang lebih gampang untuk ngukur tenaga speednya draw shot apa follow, tentu lebih gampang follow karena kita lebih sering melakukan follow, jadi udah terbiasa nih. Oh. Tapi kalau Oke. draw shot Oke. ini kan dengan speed tertentu, maksudnya agak kadang kan butuhkan speed yang yang khusus ya, Ah. gitu. Jadi karena nggak sering dilakukan aja sih sebenarnya. Masalah kebiasaan aja Iya. ya. Oke, Oh, 3-1. 3-1 untuk Fatra masuk. Kalau dilihat sih Kak Ifat udah mulai ini ya. Dia udah comfort Iya. kayaknya. Comfortable. Dia udah dapet nih ini. Angel yang belum comfort dengan matanya nih. Udah jelas, udah pasti sih. Aku yakin fix Angel kesulitan dengan matanya karena pakai bulu mata itu. Karena beberapa kali posisi bolanya agak jauh. Bener. Keberatan kayaknya matanya. Jadi kayak kayak Lelah. susah fokus juga. Ya. Lelah juga. Kita cheers dulu. Cheers dulu. Ngomong-ngomong mata, kalau misalkan atlet minus itu sering pakai softline nggak? Ada beberapa pakai softline, Pakai ada softline. juga yang kayak sampai lasik, tapi ada juga yang enggak. Balik lagi karena kan dia udah tahu nih kondisi matanya seperti ini. Jadi kayak udah ngelatih terus kan dicari selanya gitu. Oh iya. Soalnya kadang-kadang kalau penderita silindris tuh ngelihatnya kayaknya udah di tengah padahal masih di pinggir Bener. tuh. Nah, sebenarnya itu salah satu opsinya ya. Kenapa orang bilang, oh aku silinder, masalahnya silinder. Salah satu yang bisa ngebantu itu dominan eye. Harus tahu dominan eye-nya yang mana. Terus kayak dari situ lah kita pelan-pelan kita kayak dipecah lagi, dicari lagi Oke. gitu. Break kelima, skor Angelin 1, Fatra 3. Angelin break. Karena Masuk. tentang alignment aja semuanya sih, alignment. Dibiasakan. Iya. Oke, rek kelima ya. Kosong. Break kelima dry break ya. Try break. Edisi M Arena kali ini memang ya itu. Kartini, Bagaimana caranya mengalahkan ketidaknyamanan. bener. Ini Oh, ada challenge sebenarnya. challenge. Ada Saya pesan challenge. terselubung di balik Iya. ini ya. Iya. Dimana kayak challenge-nya dengan situasi dan suasana yang maksudnya baru nih, yang belum pernah dilakukan, belum terbiasa. Iya. Tapi kayak kita harus profesional. Tapi nggak mungkin lah pertandingan ini dilakukan dalam pertandingan atau turnamen. Kayaknya aku nggak daftar sih. Enggak. Kamu nggak akan daftar ya? Aku nggak bakalan daftar. Susah. Oh duanya mah kayaknya nggak ada lubang. Iya, ke cross tadi sama bola 3.
Ini tadi coba Kaifa coba ngebuka bola 3 sama 8-nya deh. Dua ujung. Oh dia call shot. Kayaknya masuk deh itu. di Masuk ke ujung. kiri Iya, bisa. masuk itu. Ah, Di ujung. lubang ujung. Oh iya. Wow. Nah, Eish. kurangnya. Wah, kurang. Tapi kalaupun masuk susah loh ini bola 3-nya. Ya, dua ujung. Under. Ini ban dulu ya. Iya, ini ambil ban dulu. Jadi kayak apakah? Oh. Oke. Ya, Kelewat hampir sih. saja. Apakah masih bisa? Kadang-kadang kita ngeliatnya nggak bisa, padahal dari Kayaknya meja bisa masih deh. bisa. Dapat kayaknya deh. Kayaknya dapet deh. Kalau dilihat dari ini ya apa? Body language kayaknya kayaknya dapat ya. Hmm. Dapat. Oke. 4, 5. Beneran Kartininya Indonesia. Kartininya biliar Iya, ini. Kartinia biliar Indonesia. Ya, empat ujung. Oh dia mau ambil ujung ternyata. Buat kelimanya. Karena kalau tengah dia harus kayak Muter ya. muter dan harus kayak apa? Ada risiko ngelewatin terkena bola beberapa lain ya? bola, betul. Ada risiko kena bola-bola lain yang Yang harus dilewat-lewatin. Gimana nanti butuh presisi kan? iya. Jadi memang kalian tuh biasanya kalau setting bola tuh sebisa mungkin jangan sampai kena bola lain ya. Iya, sebisa Kecuali mungkin. bongkar. Iya. Soalnya udah kayak nggak ada jalan nih dan satu-satunya jalan memang harus lewat situ. Ya mau nggak mau kita harus memastikan itu presisi gitu. Oh, Masih. oh iya, kayak emang entah mata kiri atau kanan dia kayaknya yang. Iya, mungkin kayak posisi badan ya. Kalau aku perhatiin dari posisi badannya, makanya kayak kelihatan nggak nyaman. Dari stansnya, mungkin karena korsetnya kali atau konde. Konde. Jadi kan apa Iya, kepalanya Oh itu iya, loh, iya, iya. nggak bisa Oh, yang nggak bisa benar-benar terlalu proper. dongak ya? Iya. Oke. Tapi salut sih mereka main dengan kostum seperti ini. Follow. Oh, Wah, safety ya. Oh, nah, enggak. terbuka. Justru membuka bola ini dia. Iya. Habis harusnya kalau mata dengan mata biasanya Angel ini habis. Ini kalau di turnamen nih nama dress code-nya dress code apa nih? Huruf A, huruf B, Kode A, kode B, kode C, kode Z kayaknya. dress code K, Kartini. Kartini. Dress code K. Oh, Wow. Ketawa. Angel kesulitan dengan matanya udah pasti. Salah titik terus ya? iya, kayaknya alignmentnya itu tadi karena mungkin kepalanya ya, kondenya itu jadi kayak dia nggak bisa benar-benar ngeline bolanya. Jadi sightingnya terpengaruh nih. Wow, wow, wow. Wow, nice. Penempatan bolanya juga bagus. Kaifat ini kalau kayaknya pakai kostum apa aja bagus. Bagus. Yang penting bisa ngayun ya. Iya. Wow. Oke. Cukup. Sangat cukup.
Berarti bola 8 tengah lagi ya? Iya, Iya. kalau lihat dari kayak angle ini ya. Ini stun shot aja ya, Ci, ya? Oh, kayaknya satu ban dulu. Bisa 2 Oh. ban, tapi dia ambil efek tahan ya, kayak gini. Oh, over. Banyak kan efeknya. Masih oke sih. Oh ini mau nggak mau masuk ke ujung deh. Tengah masih dapat. Oh masih dapat ya? Tengah masih bisa dapat. Tapi berbahaya Tapi kalau- nggak bola iya, putihnya bola kalau putih. masuk ke tengah? Kayaknya enggak. Tapi jangan ke hit aja. 8 tengah. Atau enggak bisa juga dia pakai di jack up sedikit, jadi kayak ada stun. Jadi kena Oh, ban Oke, pendek. ban pendek. Iya. Tapi kan kita lihat di sini kayak mudah. Tapi kalau di sana kita nggak tahu lagi nih angle-nya gimana. Iya. Iya. Gitu. betul. Apa ujung? Kayaknya Kayaknya masuk tengah. lubang tengah. Tengah. Extension. Extension. Fall. Pro. Angel. Oh, Oh. itu dia tengah tuh susahnya. Bola tengah tuh, lubang tengah tuh lebih gede tapi ya dengan sudut-sudut tertentu lebih sulit ya. Lebih sulit. Kalau China gimana? Untuk lubang tengah biasanya ngerasa lebih sulit atau gimana? Sulit karena mungkin kita jarang potting ke tengah sebenarnya. Oh, iya. Tapi sebenarnya pada dasarnya kan semua tentang alignment lagi itu Garis tadi. aja ya Iya, gitu. tentang cara kita ngelain bolanya ketika maksudnya sebelum apa pukul bolanya. Jadi kayak pre shot rutinnya tuh memang harus benar-benar dilatih karena kan dilihatnya tentang konsistensi. Oh, berulang kali di. Iya, jadi kayak harus gimana pun mau bentuk gimana angle-nya, tapi gimana caranya kita halnya sama terus gitu. Oh. Kayak robot deh gitu. muscle memory ya bilangnya. Bener. Muscle memory, terus kayak apa SOP-nya juga harus sama semua gitu. Ini harus habis. Harusnya nggak ada masalah. Oke. Oke, 3-2. Terima, Angelin. Mulai rame. Boleh, Oke, time out. 3-2. Angel mungkin udah mulai membiasakan diri dengan Oh, time out ya? oh, Ini time kayaknya out. mulai lelah. Time out 5 Take a menit. break. Kalau time out tuh ada batas waktunya nggak sih? Ada. Biasanya Ada. kalau tergantung Panitia ya? sama ini jarak toilet. Biasanya kan ada jarak toilet yang lumayan jauh itu kayak Oh. agak dikasih sampai 7 menit gitu. Oke. Tergantung venue-nya sih sebenarnya. Oke. Venue terbesar yang pernah Cici tanding di mana, Ci? Las Vegas. Las Vegas. Iya, itu kayak expo turnamen biliar tuh gede banget semua Gede ya. banget ya. Oke, kita time out dulu. Time out dulu. Cheers. Cheers. Di dunia biliar bukan hanya tentang permainan, tetapi juga tentang momen yang tak terlupakan. Biliar Sports Media, lebih dari sekedar channel biliar. Kami hadir untuk menghidupkan dunia biliar Anda dengan konten yang menginspirasi, turnamen seru, dan event-event yang meriah. Bagi Anda pemilik rumah biliar atau sedang merencanakan event turnamen besar, kami punya solusi untuk Anda. Dengan layanan tim kami yang profesional, mulai dari video promosi hingga live streaming, Rumah biliar Anda akan lebih dikenal, lebih ramai, dan tentunya lebih hidup. Biliar Sports Media tidak hanya sekedar membuat video. Kami menciptakan pengalaman yang memikat audiens untuk meningkatkan brand awareness Anda. Jadikan rumah biliar kalian pusat perhatian tanpa batasan. semua hanya dengan satu langkah. Bekerja sama dengan kami. Hubungi kami sekarang. Adios. Rek 6. Skor Fatrah 3, Angelin 2. Fatrah break. Pertandingan dilanjutkan. Oke, rek ke-6. Ifat break. Oh. Oke, satu bola. Oke. Satu bola ya masuk ya? Satu bola masuk. Bola masuk. Bola satunya yang agak sulit. Kalau time out itu cuma bisa dilakukan satu pertandingan satu kali ya oleh satu pemain. Bener nggak? Benar.
Bener ya? Jadi masing-masing pemain punya 1 kali time out. Biasa kalau atlet ngambil time out itu kalau kondisi apa? Biasanya ketika mereka lagi mulai blank nih, kayak aduh kayak harus kayak butuh sesuatu yang buat refresh, atau enggak biasanya rata-rata kebanyakan ya pas lagi posisi ketinggalan. Oke. Atau enggak mungkin pengen kebelet, tiba-tiba pengen ke toilet, butuh toilet ya. Safety ball. Oh, Bagus. Bagus. nice. Satu ujung. Oke, kita lihat apakah sesuai dengan pengukurannya. Wah, Oh, Wow. lebihan shot. ya. kelebihan. Ball in hand. Angel, fall 1. Tapi sulitnya kalau di olahraga biliar tuh menurutku ya, Aina. Kan kalian tuh semua berteman ya. Berteman. Sering main bareng Iya. apa gitu. Kan kalau olahraga lain tuh belum tentu loh. Iya. Iya kan? Tapi justru indahnya olahraga di situ. Indahnya olahraga. Indahnya olahraga. Walaupun di lapangan lawanan tapi temenan. Gitu. Profesional sih, kayak lebih profesional ya. Itu tadi balik lagi ke atletnya sendiri ya, gimana dia mengatasi itu sendiri gitu. Bagus. Tapi kalau terlalu sering main bareng kan jadi tahu kan. Ya. Maksudnya strategi itu loh, iya permainannya. dong. Oh, Jadi bener, tahu betul strategi Jadi juga. permainannya. tahu juga. lebih Karakter kebaca, permainan. lebih kebaca. Oh, dia lemahnya di sini, Iya. unggulnya Oh, di iya, sini. iya, iya, Terus unggul dia di mana kita bisa pelajari. Tapi kalau aku pribadi ya, mungkin karena ada gap antara aku Kak Ifat, Kak Angel, aku juniornya mereka lebih sering sharing ke aku. Oke. Iya, jadi kayak support lah gitu. Oh, mereka mensupport lawan berarti. Loh, kan bagaimanapun kalau lagi turnamen kan lawan juga. Iya, betul. bener. Iya kan? Iya dan tapi memang biliar tuh tidak kenal usia ya. Waktu itu Iya. Ifat juara di Bali. Angel juga di Baru, mana? Solo ya? Bulan lalu dia juara di Jakarta, Oh, sirkuit. Sirkuit juara. Jadi memang nggak kenal usia ya. Bener. Bahkan Kelly Fisher juga masih juara dunia juga. Ya, bener. Iya kan? Masih, ya. Padahal dia udah senior banget. Cut shot. Ya, bener cut shot. Cut shot. Nice. Itu juga harus diukur ya biar bola putihnya nggak masuk lubang tengah ya. Iya, kalau dia Q-tip posisinya terlalu bawah atau mungkin ke efek bisa masuk tengah. Kadang-kadang pengambilan keputusan tuh kan maksudnya bola banyak ya. Nih kayak bola sekarang nih. Nah, yang menarik nih pertanyaannya. Iya kan? Menarik banget. Iya. Kan harusnya dia bisa ambil ke kanan, ke kiri Iya. atau mau follow atau apapun. Itu kan keputusannya harus diambil ketika di atas ya. Itu dia kenapa peraturannya ketika setelah break itu kan dikasih waktu ada shot clock kan, tapi setelah break itu shot clocknya lebih panjang waktunya. Di situ kita dipersilakan untuk membaca layout bola. Jadi kita udah ngitung nih. Oh, bola 1 sampai 9 ini kita udah memetakan itu semua. Oh iya makanya setiap kali break itu waktu lebih panjang. Betul. 60 detik atau berapa gitu? 60 detik. 60 detik ya? 60 detik. Jadi kita kayak udah ngebaca bola. Nah, ketika udah setelah yang break itu baru yang setelahnya sisanya 45 detik. 45 detik. Gitu. Jadi tinggal eksekusi dan gimana kayak kalau ada salah tinggal diperbaiki gitu. Oh, Karena ini minimal baca bola itu 3 bola. Minimal paling dikit 3 bola. 3 bola ke depan. 3 bola ke depan. Tapi kalau udah yang ini harus sampai 9 bola lah kalau udah bisa dibaca. Kalau kayak main bola 9, main bola 10 gitu. itu kalian. Itu kalian. Coba itu kita. kalian, bukan kita. Bukan kita. Kita mah 1 bola dulu. Ya kita 2 bola lah masih 2 bisa bola. lah ya 2 bola baca oke ke depan. Oke. Oke. Bagus sekali. Harusnya nggak ada masalah sih.
selain masalah bulu mata? Bulu mata. Kalau sisi mungkin Stop ball ya agak miring kayaknya ya ini. agak miring sedikit Iya. ya. Stun ya? Iya kayaknya di stun sedikit. Stun. Nanti Oh, ini sembilannya kondenya masuk nih, bola kena tengah. kondenya nggak nih? Oke, Iya. tengah. Kalau itu ditahan efek kanan ya? Enggak tuh, Oh enggak? follow aja dia. Follow aja. Follow tapi Q-tip posisinya agak di tengah. Oh, agak Iya. turun sedikit ya. Iya, kalau dia agak Oke. di atas malah maju bolanya. Oh. Ya, ini dorong aja ya Ci ya. Iya, ini dorong aja. Ini yang penting speed ini. Atau bisa, nah, Oke. kayaknya Kak Angel udah mulai ini nih, ketemu Udah nih mulai ritmenya. nyaman dia. Iya, mulai kayak udah tahu nih selanya nih gimana. Oh seru nih. Wow, skornya 3 sama harusnya. 3 sama. Oh, Yes. 3 sama. Ya, Angel sudah mulai menemukan kenyamanan. Abis time out kayaknya tadi. Habis time out. Kayaknya dia tadi habis beresin bulu mata iya deh. itu dibersihin dikit ya. Disikat dulu dikasih Kayaknya di toilet dia bersihin Iya. dulu bulu matanya. Udah mulai terbiasa. Oh iya, ini Aina, kita beberapa kali juga ngebahas. Kenapa di dalam turnamen itu ada yang wasit yang ngerek bola dan juga ada yang atletnya sendiri. Oh itu balik lagi ke peraturan pertandingannya. Oke. Iya, tapi kalau dia World Championship atau enggak internasional itu rata-rata selalu direkin oleh wasit. Oke. Iya, tapi kalau masih yang kayak open internasional yang masih nggak terlalu formal, maksudnya rata-rata formal, cuman kayak membiarkan nanti ngerek sendiri itu ada juga. Tapi kalau yang udah bener-bener major event itu rata-rata harus ada wasit. Seperti M Arena dong. Betul. Oh iya dong. Ini karena kita major. Iya. Major ini. Karena pertama kalinya loh di Indonesia ada pertandingan Iya. begini, ya nggak sih? Bener. Nah, maksudnya totalitas banget. Aku ngerasain juga ini kayak bener-bener turnamen nih. Track ke-7, skor 3 sama, Angelin break. Nanti kita akan bikin turnamen lebih besar lagi. Amin. Hopefully, can't wait. Si Angel, to break. Track ke-7, Track ke-7. Angel break. Tujuh masuk. Oke. Ah, posisi bola 1 ketutup 3 bola. Ini Push out PR-nya ya. cukup ya. Harusnya push out sih Iya. ya. Nah, ngomong-ngomong push out itu lebih baik sedikit memudahkan atau justru lebih sedikit menyusahkan? Aina tipe yang mana? Aku tipenya yang menyusahkan. Menyusahkan. Tapi menyusahkan ini harus ketika lawan memberi balik ke kita, Kita udah siap. kita udah Push harus out, tahu tolak. mengatasinya gimana. Oke. Gitu. Kopincung tuh biasanya kalau aku suka nonton dia kalau push out tuh dia menyusahkan. Iya. Tapi dia udah siap untuk ngambil Iya. biasanya bola Jump apa, shot. jump shot. Jump shoot. Jadi kayak dia udah tahu nih, kayak mungkin dia mau buat menyusahkan di jump shoot karena dia tahu nih jump shootnya dia, Dia bagus. bagus. Gitu. Tapi kadang ada resikonya juga kalau lawannya juga jump shootnya bagus Iya. gitu. Jadi kayak ya siapa yang berani ngambil lah gitu. Kayak waktu itu aku pernah nonton tuh Kopincung lawan Fedor Gorst. Keduanya bagus kan? Dua-duanya Iya. bagus. Dua-duanya bagus jump shotnya. Apalagi Fedor itu paling diakui sih jump shootnya. Aku paling suka Iya. Fedor Gorst kalau untuk jump shot. Jump shot. Ya. The best. Iya ya, bola deket banget aja udah bisa Iya. dia. Akurasinya juga luar biasa. Oh, Ifat memberikan bola Ya, kepada Angel dibalikin lagi ya. Dibalikin. Nah, begitu. Oh, Oh, open. Terbuka. ini nggak mudah sih ya buat keduanya. Bisa sih duanya. Mungkin kombinasi ya. Oh, duanya kombinasi ke Iya. bola 5 berapa itu ya kayaknya. 5 ya.
Kayaknya draw shot. Iya, Draw shot dengan Beban efek ya? kanan mungkin. bener efek kanan. Ke kanan. Putihnya dibawa ke belakang. Oh, nice. Oh. Pas. Oh. Oke, Masih pas. oke lah ya. Saking bagusnya di setelin deket-deket gitu. Apa? Saking bagusnya di setelin deket-deket. Satu jengkal. Settingan sejengkal. Iya. 5. Nah ini tiganya gimana nih? Tiganya ya. Kayaknya dia nanti akan berusaha membongkar deh. Nah, Nah, dari Aduh, dua dapat dibongkar ya mungkin ya. Kalau aku bakalan aku safety kayaknya. tiganya. Iya. Di tiga. Tapi nggak tahu ini nggak bisa ada, kalau nggak tahu dari sudut sana kelihatan nggak untuk masuk apa untuk Oh iya, masukin. bisa ya. Iya. Aku paling taruh juga di situ tapi ku stop bola aja di Rest. situ, tiganya naik ke atas, Oke, putihnya. putihnya ya. tetap gantiin posisi bola Bener. 3 gitu ya. Kayaknya sih di safety. Sepertinya Ya. Atau masuk lubang tengah? Ini nggak tahu nih makanya dari angle dari sana kelihatan. Oh kayaknya kelihatan deh, dapat deh, Kayaknya ke lubang tengah ya. dapat itu kayaknya. Kalau kita lihat, oh kalau gesturnya ya dapat. Dia udah lihat posisi buat keempatnya. Hmm. Cuman itu resikonya bisa nggak nih buat keempatnya? Karena kalau dia terlalu lurus nggak bisa buat posisi. Iya. Kan takutnya nabrak bola 6 kan? Oh iya. dan patnya susah kan. Iya, empatnya Kayaknya- kalau mau ini bola lubang tengah. Bola putihnya nabrak satu ban. Oh, dia mau kombinasi? Mungkin baru sekarang dia buat Safety. safety. Oh, Atau bisa masuk malah. mungkin bisa masuk ya kalau dari sana ya. Oh iya. Ya itulah yang kita lihat berbeda dengan yang mereka Iya. lihat di meja soalnya. Kayaknya masuk deh kalau Kaifat naruh cue ball-nya di situ. Masuk. Ya, 4 ujung. Nah ini bagusnya 2 ban atau 1 aja nih Ci? Aku draw shot ini kalau aku ya. Oh draw shot. Di follow. Satu Aku ban. draw shot 1 ban Draw shot ke 1 samping ban. ya. Nah itu kan pengambilan keputusan itu kan harus cepat ya, Iya. karena ada waktu. Dan juga yang seperti Aina bilang, ketika turun ke bawah udah harus Bener. fokusnya masuk, Potting aja. potting aja. Karena pas di atas ini nih yang kayak Kaifat sedang lakuin, dia sedang kayak mengukur, sedang kayak mikir-mikir apa ini speednya berapa, Oke. segala macam. Oh ini beresiko nih masuk lubang tengah. Enggak sih, Oh enggak ya? enggak. Stun Kalau mau pasti. sekalian draw ke belakang sekalian. Oh. Iya, betul kayak gitu. Wow, Wah, bagus. Enggak over ya? Tapi ini masih bisa. Nggak gampang. Ya over sih, tapi masih. Ini masih Iya. masih Ini bagus maksudnya- sudutnya untuk iya, dapat ke karena bola itu- 9. Karena ke maksudnya. 9 ya Bener. abis itu ya. Dan maksudnya tadi angle-nya nggak mudah gitu loh. Bagus. 3 ban Oh, kayaknya. enggak deh, ini susah deh, sorry. Susah ya? Iya. Agak tipis. Tapi kayaknya Kak Ifat mau di Mau di fight ya? Iya. Iya. Iya, bener. Call shot. Kalau lihat dari sudut Dari kamera atas ya? sini dapat. Tapi kalau Dari samping tadi kamera samping nggak dapet ya. Ini dapat. Pas. Tipisan. Oh, dapat. oh Nice. ini tinggal follow. Harusnya sih Follow ya. lubang ujung yang sebelah kiri ya kalau dari sini. Nah, sedikit keraguan-raguan ya. Agak tricky 9. ya angle-nya ini sebenarnya. Kalau aku mungkin aku stun nih. Aku stun tapi putihnya nanti naik lagi 10-nya masuk ke sebelah sini nih. Oh. Iya. Karena Kayak ini stun angle follow. nanggung ya. Iya, agak tricky angle-nya. Atau enggak dia masuk 9-nya ke lubang sebelah kanan nih. Extension. Oh. Oh, oke. Oh.
9 lagi ya. 9 lagi, Oh my God. 9 lagi. Waktu pertandingan Aina sama Anita juga gitu. Iya. Kayaknya berasa banget loh ketegangannya. Ini luar biasa loh, ini maksudnya dibuat sedemikian rupa. Belum lagi nanti kalau pakai penonton nih. Kita nanti Bener. akan pakai penonton. Iya. Kurang sedikit tapi oke lah. Iya. Cukup sih ini, cukup. Cukup lah ya. Oke. Oke, 4-3 untuk Angel. Yang nabrak si Angel ya di leg berikutnya ya. Ya. Ini kalau Angel bisa memanfaatkan kesempatan break and run, selesai gamenya. Aina paling suka main berapa race to berapa? 9. Kenapa? Lebih panjang aja. Kalau kayak saya pendek itu menarik juga sih, kayak siapa lebih cepat. Cuman kan kadang nggak bisa bohong, ketika kita nge-break, faktor luck itu mempengaruhi. Kadang lewat bola, udah kadang breaknya bagus, ditabrak-tabrak, putihnya masuk. Iya. Apa aja bisa terjadi gitu. Makanya setidaknya kalau 9 tuh mungkin Iya. walaupun ketinggalan duluan misalnya Iya. 5-1 itu masih bisa kejar Iya. gitu ya kesempatannya. Kayak lebih berasa lah mainnya. Kalau misalnya race 5 gitu, kalau sama-sama bisa ngabisin bola itu kayak nggak berasa, kayak bentar aja udah selesai ya. Iya. Track ke-8. Skor Patra 3, Angelin 4. Patra break. Oke, Ivat harus memanfaatkan kesempatan untuk dapat 4 juga. Wah, bagus. Wah, bagus. Oke, lanjut. Bola putihnya tapi kurang. Safety pas ini. Safety ya? Ya, putih di belakang bola 8. Apakah tebakan Aina benar? Ya. Ini sebenarnya putih kan bisa di belakang bola 2 sini mungkin. Iya. Atau di belakang bola 8. Ya, 1. Oh iya, sepertinya Aina benar. Oh, Oh, bank shot. oh. Rame ya. Rame. Masih dapat ya? Nggak dapet kayaknya. Nggak dapet. Kick shot. Oh, Oh, dapat. masih dapat kan ternyata. Matanya Mas Anji tajam. Kalah loh, aku yang pemain biliarnya nggak setajam itu. Angel nih pernah menduduki peringkat 8 dunia nih. Iya, bener. Terus dia pernah cuti cukup lama karena hamil ya. Iya, bener. Paling enggak 3 tahun lah. Iya, mungkin nggak tahu, mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi baru bisa aktif lagi di Iya. internasional. Ini terlalu lurus nggak sih? Apa Masih dapat, masih bisa. Masih ada angle. Cuman ya harus ada kayak sedikit ya paksaan. Oh, ini kayaknya di draw shot. Enggak deh, bisa deh. Di stun. Dapat. Iya. Nah, itu yang maksud. Kadang salah maksa gitu, salah maksa. Salah maksa. Maksa kan emang salah. Iya. Aduh, Maksa kan salah. ke-hit itu kayaknya, ke-hit. Ini rame ini kayaknya nih, bisa 4 sama ini. Iya, harusnya Iya, jangan selesai dulu deh, biar rame deh. ya. Kesempatannya Ivat ini. Ini bola kunci deh kayaknya. Iya, paling 4 ke
Iya deh. 4 ke 5. Tuh kan, Nabrak. ininya nih. 3 ke 4, 4 ke 5. Cross. Kemungkinan cross 10 ya. Kalau aku bakalan full draw shot sih. Draw Aku shot. Tabrakin 8, putihnya bakalan naik nih. Putihnya bakalan naik, jadi kayak 5-nya masuk tengah. Oh, lewat. Kalau dilihat di sini kayaknya Kak Ifat fokus di putih, makanya kenapa dia miss. Nah itu Iya, tuh iya, yang iya, ditakutin, iya, biasanya iya, tuh iya. gitu tuh, karena fokus Fokus ke karena putihnya menghindari ya. bola 8 itu tuh. Bola 10 ya? Sorry, 10. Maaf ya. Nggak Sama. apa-apa. Si Aina juga- sama kayak aku. Karena kelihatannya dari atasnya kan. Iya. Hitam. Bolanya hitam. Sorry. Soalnya aku ada silinder sama minus. Oh iya. Hmm, Tapi nggak pakai softline, nggak pakai Aku nggak. kacamata. Oh, udah terbiasa ya. iya. Wah ini habis ini. Habis. Habis sih harusnya. Masuk lubang tengah, 5. Iya. Iya, 5 tengah. Masih rame nih. Masih rame, masih rame. Tapi enggak sih, harusnya oke. Mau rame aja sebenarnya. Ini apa nih? Atas kiri? Kalau aku Stun, masuk ke kan? lubang tengah, tapi aku stun pakai spin. Aku bakalan kena 1-2 ban. Oh, Aku ke atas. 2 ban, iya ke atas. Jadi putihnya bakalan balik ke center lagi. Oh, oke. Kayaknya Kak Angel juga ngelakuin hal sama sih. Kayaknya ya. 1-2 naik lagi. Jadi cue ball balik ke tengah. Nah, kayak gitu. Nah. Sama persis ya. Iya. Seniornya sih soalnya. Kok kurang dikit aja efeknya. Kalau tambah lagi pas itu. Ini masih oke sih. Tambah lagi efek kanannya ya tadi. Iya, jadi biar apa lebih ada Lebih lebih ke dalam, tengah lebih lagi. ke tengah, Bener. lebih ke tengah. Ini kuncinya sih ini. Iya, ini doang. Ini sih oke, karena lubang cukup gede ya. Nah, oke. 2 ban. Nice. Apakah habis? Keren sih, dari awal yang kelihatannya struggling, Iya, tapi iya, pelan-pelan iya, dia iya, kayak iya. Membiasakan improve diri. ya. Ya. Dengan bulu mata konde. Tapi dua-duanya ini emang sulit Iya. lah. Oke. Oke. Kak Angel nih karakternya dia follow. Kalau Angel biasanya follow ya? Ini tadi dia. Kalau aku tadi aku stun aja tuh langsung Oh, satu oh, ban. oh, yang tadi? Iya, bola 8. Ini tabrak 1 ban ya, Ci? Iya, satu ban. Kesulitan dia. Iya. Iya. Tapi kan ketat ya kebayanya di bagian lengannya. Pasti kayak pergerakannya lebih Terbatas. betul. Nggak Wow. Nah, lo kurang. Oke, masih Oh, oke. lubang Lubang Oh tengah ya, jadi jadinya. lubang tengah dia salah. Makanya udah kan? ketawa. Ya, tengah. 10. Apakah selesai? Apakah selesai? Janganlah. Biar rame. Biar rame. Oke. Oke. Dimenangkan oleh Ci Angel dengan skor 5-3. Aduh. Tegangan ya, Ci ya? Gila gimana? Gimana? Ina, menurut- Ina? Jujur aja sih menarik ya. Maksudnya dua-duanya kesulitan nih di awal. Tapi kayak
berusaha keluar dari rasa nggak nyaman itu. Titik Iya. baliknya itu tadi. Iya. Titik Iya. baliknya tuh time Time out. out. Bener, time Iya kan? out. Itu pentingnya time Dan out. selama M Arena itu belum ada yang time out. Oh iya. Aina sama Anita enggak, Iya. Ferry sama Pungwan enggak. Heeh. Iya kan? Betul. Nah di sini terlihat bahwa time out itu ternyata Krusial, membawa krusial. Hal yang Kayaknya krusial. setiap episode itu selalu ada sesuatu ya. Iya, iya. Pembelajaran Betul. menarik banget nih, bener-bener Pelajaran kayak menarik. apa evaluasi match. Yes, makanya sekali lagi memang M Arena ini diadakan untuk itu. Kita bisa belajar, kita bisa melihat dan teknik-teknik strategi mental diadu Iya. di sini. Betul Keren. sekali. Thanks to Batavia Whiskey. Thank you Batavia. Buat sponsor-sponsor lain juga kalau misalnya mau masuk silakan bisa hubungi kita Ya. ya supaya atlet-atletnya bisa dapat apresiasi lebih. Iya, betul loh. Ah, betul. Motivasi. Nih, apresiasi lebih. Motivasi. Motivasi. Dan pemenangnya adalah Angel. Gimana? Susah ya? Susah ya? Congrats. 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 Dengan segala macam perjuangan mereka, Betul. pakai baju main biliar gini susah banget ya. Ya, Jujur. oke. Gimana Juara Kak? Pakai hari ini, kebaya. Angel, Sorry. nyangkut di konde. Wah, konde. Nyangkut. Ya. Jadi kan masalahnya emang sebenarnya di outfit ya, maksudnya kayak ada keterbatasan gitu. Aku bukul kayak belok-belok terus gitu. Jadi kan pikir-pikir nih gimana ya? Ya udah deh, aku tekan, maksudnya kayak aku coba koreksi teknikku aja gitu. Aku tekan aja gitu, biar dia nggak biar lebih solid lah, biar nggak goyang gitu. Iya, tadi ada kesalahan di beberapa bola itu kalau nggak salah di follow shot. Karena follow shot itu aku masih ada feeling karena ini bukan alasan ya, karena tipnya kan baru. Terus aku jadi kayak feeling mau aku titiknya tebelin atau di efek gitu. Jadi di setiap follow shot itu ada miss gitu. Jadi aku masih feeling tuh di situ. Jadi kesalahannya di situ dan itu pas finishing bola-bola gede. Jadi pas awal-awalnya bagus, terus tiba-tiba jadi kesalahan sendiri lah. Kalau aku sih jujur sebenarnya mungkin emang ada sedikit ada salah satu bahan dari kebaya ini, which is bustier-nya itu tuh kan pakai tulang-tulang, jadi itu membuat badan tuh jadi kaku gitu. Mungkin kalau misalnya berikutnya pakai, tetap aja bisa sih, ini buktinya kondeku tetap sama kan. Pakai kebaya ini karena memperingati Hari Kartini. Di pas awal-awal memang agak kurang nyaman, tapi pas di pertengahan pertandingan itu udah nggak terlalu mikirin pakaiannya, tapi lebih mikirin gamenya sama apa yang tadi aku bilang, feeling titiknya di mana gitu. Sama karena aku pakai heels juga, sebenarnya aku udah terbiasa juga pakai heels. Tapi kalau tergantung ya kondisi mejanya itu rendah atau tinggi. Kalau tinggi itu lebih enak, lebih memudahkan. Tapi kalau rendah itu agak lumayan pegel. Mungkin kalian bisa coba juga kalau misalkan mau coba-coba ya. Dan ya kesalahan sendiri sih sebenarnya. Terus dan kalau misalkan kenyamanan untuk pakai kebaya, apa ya? Karena ininya agak gede, nggak terlalu susah sih, jadi agak lebih leluasa mainnya. Mungkin kalau Angel agak-agak lebih keketatan kali itu dia. Aku tadi yang paling menegangkan tuh lebih ke mungkin kepikiran ini gimana ya gitu loh, maksudnya kayak kok jadi tegang sendiri karena nyaring kok nggak dapet. Tuh lebih ke situ sih. Diperbaikinya itu saat kita mau pertandingan jangan pernah melakukan ganti tip dulu, karena aku kesalahannya kemarin ganti tip. Jadi aku udah dikabarin akan mau bertanding dengan Angel, tapi pas 2 hari sebelumnya aku udah ganti tip gitu. Jadi masih empuk kondisinya. Jadi persiapannya agak kurang matang ya di bagian teknis di tipnya. Ini spesial banget, soalnya idenya sendiri pun juga sebenarnya dari Ifat ya, karena kita kan buat empowered women juga gitu, dan kebetulan memang momennya Kartini juga, jadi aku seneng banget sebenarnya gitu, makanya aku kayak all out gitu, mencoba untuk
bener-bener buktiin kalau kita ini walaupun maksudnya pakai ya tetap ya ada ketidaknyamanan, ada keterbatasan dan segala macamnya, tapi tetap aja bisa main gitu walaupun agak struggling atau apa dan segala macam gitu. Shootnya tadi yang di rek kedua kayaknya, mungkin aku habisin bola di 7, 8, 9 sama 10-nya. Itu di rek ketiga kalau nggak salah. Itu agak terkejut juga sih dapat pukulan bola begitu seperti itu terus abis. Karena kondisinya kan aku pakai kebaya. Jadi ternyata bisa juga ya gue main pakai begini gitu. Secara perempuannya sendiri udah pasti ada banyak sekali tantangan gitu. Tapi sekarang ini kan udah banyak banget keterbukaan dalam arti kita bisa belajar dari sosial media sendiri atau dari udah banyak ya teknologi informasi yang bisa untuk kayak memperkaya ilmu, pengetahuan, bahkan sharing apapun itu kan itu udah banyak banget gitu. Jadi udah banyak banget yang bisa dipelajari dan aku sih banyak banget terinspirasi sama kayak wanita-wanita hebat di dunia ataupun atlet-atlet ya, terutama atlet ya, karena kan aku seorang atlet gitu. Jadi pesanku salah satunya adalah apalagi di Hari Kartini ini tetap selalu semangat, fokus sama apa yang dituju dan gak pernah ada kata menyerah. Perempuan itu tidak hanya harus bekerja di dapur, tapi melainkan ada sebuah prestasi yang kalian harus kembangkan. Mungkin bisa bermain biliar mungkin, seperti itu. M Arena laganya para juara. M Arena laganya para juara. Ya, sekali lagi. Semua penonton M Arena inilah Kartini Indonesia di dunia biliar. Kartininya biliar. Iya, dan semoga banyak yang mendukung acara ini. Sponsor-sponsor silakan. Ya, kita welcome banget ya. Iya dong. Biar apresiasi untuk Atlet pemain, atletnya, dan juga wasitnya juga lebih banyak lagi. Pokoknya saksikan terus M Arena, laganya para juara.